Saya Fridelan Resmi dari kelas 71 ingin menjelaskan masuknya Hindu-Buddha dan Islam ke Indonesia. Era agama Hindu-Buddha, agama pertama yang ada di Indonesia ini belum diketahui kapan pertama kali masuk di Indonesia. Namun, para peneliti memperkirakan sejak 400 yang lalu. Bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia belum diketahui pasti. Namun, para peneliti mempercayai 5 teori. Apakah 5 teori itu? Teori Brahmana. Menurut teori ini, bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia adalah para Brahmana, pemuka agama, datang ke Indonesia dan mengajari masyarakat Indonesia pada saat itu. Teori ini didukung oleh prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Pallava, yaitu bahasa yang diajarkan Brahmana Hindu-Buddha. Teori Vaishya. Menurut teori ini, bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan India. Menurut teori Vaishya, para pedagang yang berdagang dari India menetap dan mengajarkan masyarakat Indonesia saat itu tentang agama Hindu-Buddha. Teori Ksatria. Menurut teori ini, bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia dipengaruhi oleh ksatria dari India yang berperang merebutkan kekuasaan di Indonesia, membantu memenangkan konflik antar suku atau daerah. Sebagai hadiah, banyak dari mereka yang dinikahkan dengan putri kepala suku. Dengan ini, para ksatria semakin mudah menyebarkan agama Hindu-Buddha. Ksatria ini nantinya membangun koloni yang akan menjadi kerajaan. Teori arus balik. Teori ini menjelaskan banyaknya peran rakyat Indonesia pada penyebaran dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Disebutkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia pergi berlayar ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha. Lalu mereka kembali ke Indonesia lalu menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Teori Sudra. Teori ini menjelaskan akibat dari Perang Indonesia-India menyebabkan terjadinya pembaruan agama sehingga terjadi penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Akibat kekalahan kaum Sudra pada Perang Indonesia-India membuat kaum Sudra menjadi kaum buangan dan menetap di Indonesia mengikuti kaum Vaishya menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itulah sebabnya jumlah mereka sangat besar. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Era agama Islam, banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan karena catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat, Pulau Sumatera hingga ke sekitar selatan, Malaka. Berikut teori-teori yang diyakini sebagai awal mula masuknya agama Islam di Indonesia. Teori Gujarat. Teori Gujarat berpandangan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. India berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini diyakini oleh S. Hugranja karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Sumedra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulan Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Teori Persia. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Teori Cina. Menurut teori Cina, ilmu berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia karena jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan agama klaim sendiri. Berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 903 Masehi. Menurut Semesta Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah Hanton, Zhang
Zhangjiao, Choi, dan pesisir Cina bagian selatan. Telah terdapat sejumlah pemakaian Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antara Raden Pata, Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyantui hal Pienggang Tiongkok lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori Arab. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung pada para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Social Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Borus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah Sulaimito, dan di Sumedera Pasai, Macofarod terkenal adanya adat mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab Mesir, dan pada saat itu kemudian bukti lain teori Arab adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Namun teori Arab memiliki kelemahan. Tretiol dianggap kurang memiliki sumber tertulis pada menjelaskan parane bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Pemimpin Sultan Malekus Saleh Muhammad Malikus Zahir dari Aceh Darussalam. Pemimpin kedua Ali Muhayyad Syah Sultan Iskandar Muda dari Samudra Pasai. Kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Pertama, pemimpin Raden Patah Sultan Trengsona Arya Penangsang. Kesultanan dari Kesultanan Demak. Pemimpin kedua, Penembang Senopati Sultan Agung dari Kesultanan Banteng. Pemimpin Maulana Hasanuddin Sultan Ageng Tritayasa dari Kesultanan Mataram. Sekian itu presentasi saya dari Frida Latsmi. Sekian, terima kasih.